Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feli Aryasti dari kelas 4H2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik. Tetapi, sebelum mengerjakan kedua laporan tersebut, saya akan membuat transaksi dan jurnal umumnya terlebih dahulu. Yuk, langsung saja kita membuat transaksinya terlebih dahulu. Oke, transaksi yang pertama. Contoh pada tanggal 1 Mei 2021, perusahaan P4S Puspita HT mendapat uang modal sebesar 20 juta rupiah yang berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, pada tanggal 2 Mei 2021, perusahaan P4S Puspita HT membeli perlengkapan polybag untuk kebutuhan selama 1 bulan sebesar Rp30.000. Yang ketiga, pada tanggal 2 Mei 2021, perusahaan P4S Puspita HT menerima pendapatan usaha dari hasil penjualan bibit nanas mahkota sebesar 10 juta. Dari hasil penjualan bibit nanas mahkota sebesar 10 juta rupiah. Kemudian lanjut pada tanggal 3 Mei 2021, perusahaan P4S Puspita HT membeli perlengkapan media untuk kebutuhan produksi bibit sebesar Rp50.000. Membeli perlengkapan media untuk kebutuhan produksi sebesar Rp50.000. Kemudian lanjut pada transaksi yang kelima. Pada tanggal 5 Mei 2021, perusahaan membayar gaji karyawan mingguan sebanyak Rp700.000 selama 7 hari kerja. Jadi, perusahaan membayar gaji karyawan mingguan sebanyak Rp700.000 selama 7 hari kerja. Kemudian lanjut yang keenam. Transaksi yang keenam pada tanggal 7 Mei 2021,
Perusahaan menerima pendapatan lain dari hasil penjualan pupuk organik cair sebesar Rp600.000. Perusahaan menerima pendapatan lain dari hasil penjualan pupuk organik cair sebesar Rp600.000. Kemudian lanjut yang selanjutnya. Sebentar, ini benar. Nah, lanjut. Pada tanggal 10 Mei 2021, perusahaan P4S Puspita Hati membeli peralatan sprinkle untuk kebutuhan penyiraman sebesar Rp120.000. Membeli peralatan sprinkle untuk kebutuhan penyiraman sebesar Rp120.000. Ya, lanjut. Pada tanggal 12 Mei 2021, perusahaan membayar tagihan listrik bulanan dengan daya 1.300 watt sebanyak Rp200.000. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 15 Mei 2021, perusahaan membayar sewa tanah sebesar Rp2 juta untuk kebutuhan 8 bulan dari bulan Mei. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, pada tanggal 16 Mei 2021, pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Ya. Jadi ini adalah 10 transaksi dalam satu periode pada perusahaan P4S Puspita Hati. Selanjutnya kita buat jurnal umumnya. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Mei 2021, P4S Puspita Hati mendapat uang modal sebesar 20 juta yang berasal dari pemilik perusahaan. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Mei 2021, perusahaan mendapat uang modal sebesar 20 juta. Jadi di sini kita tulis modal, nama akunnya modal,
sebesar 20 juta rupiah. Yang kemudian modal tersebut masuk ke dalam kas sama 20 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi nomor 2, perusahaan membeli perlengkapan polybag. Maka transaksi yang kedua ini masuk ke nama akun perlengkapan. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Perlengkapan. Kemudian perlengkapan tersebut masuk ke dalam kas. Kita tulis jumlahnya sebesar 30.000. Kemudian 30.000. Transaksi yang ketiga, perusahaan membeli perlengkapan. Yang ketiga, menerima pendapatan usaha penjualan bibit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 2 Mei 2021 mendapat kas masuk sebesar 10 juta rupiah dari pendapatan usaha. Lanjut yang keempat, perusahaan membeli perlengkapan media untuk kebutuhan produksi sebesar 50.000. Maka ini masuk ke dalam akun perlengkapan. Kita tulis tanggalnya. Pada tanggal 3 Mei 2021, nama akun perlengkapan sebesar 50.000 rupiah. Yang kemudian masuk ke dalam akun kas juga sebanyak 50.000 rupiah. Selanjutnya adalah perusahaan membayar gaji karyawan mingguan sebanyak 700.000 rupiah selama 7 hari kerja. Kita tulis tanggalnya 5 Mei 2021. Membayar gaji karyawan atau nama akunnya adalah beban gaji sebanyak 700.000 rupiah yang diambil dari akun kas. Selanjutnya, transaksi yang keenam, perusahaan menerima pendapatan lain dari hasil penjualan pupuk organik sebesar 600.000 rupiah. Kita tulis pada tanggal 7 Mei 2021 menerima pendapatan lain, berarti kasnya bertambah sebanyak 600.000 rupiah dari hasil pendapatan usaha sebesar 600.000 rupiah juga. Lanjut, perusahaan P4S Puspitahati membeli peralatan sprinkle untuk kebutuhan penyiraman sebesar 120.000 rupiah. Pada tanggal 10 Mei 2021, perusahaan membeli peralatan
sprinkle. Berarti nama akun di sini adalah peralatan sebesar Rp120.000 yang diambil dari kas Rp120.000. Lanjut transaksi yang ke-8. Pada tanggal 12 Mei 2021, perusahaan membayar tagihan listrik bulanan sebanyak Rp200.000. Kita tulis 12 Mei 2021. Membayar listrik berarti masuk ke beban listrik sebanyak Rp200.000 yang diambil dari kas. Oke, lanjut. Pada tanggal 15 Mei 2021, perusahaan membayar sewa tanah sebesar 2 juta untuk kebutuhan 8 bulan dari bulan Mei. Kita tulis tanggal terlebih dahulu, 15 Mei 2021, membayar sewa tanah, berarti sewa akunnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah yang diambil dari kas. 2 juta rupiah. Pada tanggal 16 Mei 2021, nama akun pada transaksi ini adalah Prive karena pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebanyak Rp500.000 yang diambil dari kas sebanyak Rp500.000. Dan ini merupakan jurnal umum dari hasil transaksi selama satu periode bulan Mei. Ya, totalnya semua sama balance. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan laba ruginya. Pada laporan ini berisi tentang jumlah seluruh pendapatan dan juga pengeluaran sehingga terlihat laba bersih dari perusahaan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menulis nama perusahaannya, kemudian jenis laporan laba rugi, periode pencatatannya yaitu sampai tanggal 31 Mei 2021. Oke, langsung saja kita tulis pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari perusahaan P4S Puspita Hati yaitu mendapat usaha dari penjualan bibit nanas sebesar 10 juta. Kita tulis saja pendapatan usaha bibit sebanyak 10 juta rupiah.
Kemudian yang kedua, perusahaan menerima pendapatan lain dari hasil penjualan pupuk sebesar Rp600.000. Pendapatan usaha POC Rp600.000. Rp600.000. Kemudian ini semua di total yang menghasilkan laba kotor. Kita beri warna. Kemudian selanjutnya adalah biaya pengeluaran atau beban-beban usaha yang dikeluarkan. Beban usaha. Beban yang pertama adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan polybag sebesar Rp30.000. Tulis di sini Rp30.000. Kemudian selanjutnya adalah karena di sini perlengkapan ada 2, sehingga langsung saja dijumlahkan perlengkapan polybag dan perlengkapan media. Jadi langsung saja ditambah totalnya 50 tambah 30 totalnya 80.000. Kemudian langsung saja ke beban selanjutnya adalah beban gaji karyawan sebanyak Rp700.000. Kita salah tempat. Selanjutnya adalah beban peralatan sprinkle sebesar Rp120.000. Kemudian beban listrik 1300 watt sebanyak Rp200.000. Dan yang terakhir adalah beban sewa. Beban sewa sebanyak Rp2 juta. Kemudian kita total beban usaha kita total semuanya. Jadi kita kesampingkan saja. Kemudian diberi tanda kuning. Selanjutnya kita kurangkan saja untuk mengetahui total laba bersih perusahaan. Total laba bersih. Langsung saja pendapatan usaha
dikurang beban sama dengan Rp7.500.000. Ini merupakan laba perusahaan pada periode Mei 2021. Kemudian selanjutnya kita akan membuat laporan ekuitas pemiliknya. Oke, yang pertama kita tulis nama perusahaan, kemudian laporan ekuitas pemilik, kemudian kita tulis periodenya. Oke, langkah pertama untuk menentukan laporan ekuitas pemilik adalah kita tulis modal awal perusahaan. Modal awalnya sebanyak Rp20 juta. Kita turunkan saja. Sebanyak Rp20 juta. Sini saja. Kemudian laba bersih. Laba bersihnya kita tulis yakni sebesar Rp7.500.000. Kemudian kita tulis price. Price adalah modal perusahaan yang diambil dari pemilik perusahaan. Dana yang ditarik pemilik perusahaan. Price-nya sebanyak, kita lihat di sini, price sebanyak Rp500.000. Kita tulis di sini Rp500.000. Nah, rumus dari ekuitas ini adalah modal awal ditambah kenaikan ekuitas. Nah, untuk mencari kenaikan ekuitas itu laba bersih dikurangin price akan menghasilkan kenaikan ekuitas. Maka langsung saja kita tulis kenaikan ekuitas. Sebentar. Ini kita benarkan. Kita kurangi nolnya. Nah, kenaikan ekuitas laba bersih dikurang price. Nah, sebanyak Rp7 juta. Kemudian kita jumlahkan karena ekuitas adalah modal awal ditambah kenaikan ekuitas. Kita langsung tulis saja di sini modal akhir per 31 Mei 2021 sebanyak, kita jumlahkan Rp27 juta. Kita warnai.
Ini adalah penjelasan tentang pembuatan laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik. Terima kasih.